Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan kami memperkenalkan diri. Saya Tasya Dwiki Sucahyo. Saya Syan Ananda Majid, siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Surabaya. Izinkan kami memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di bidang sosial. Penelitian kami berjudul Pengaruh media sosial terhadap pelanggaran kaidah bahasa Indonesia di kalangan pelajar. Mengutip data yang disajikan situs www.wearesocial.com pada tahun 2022, pengguna aktif media sosial di Indonesia berjumlah 191 juta, atau setara dengan 69,5% penduduk Indonesia. Menurut survei yang dilakukan Statista, pelajar di Indonesia termasuk pengguna aktif media sosial. Pelajar menggunakan media sosial selain sebagai media berkomunikasi atau berinteraksi, juga untuk mencari hiburan, informasi, dan sebagai sarana aktualisasi diri. Sebagai generasi muda yang masih dalam fase pencarian jati diri, Puspita Dewi 2020 dalam artikel yang menuliskan, seorang pelajar dalam berbahasa mudah dipengaruhi oleh gaya bahasa influencer, selebgram, youtuber, dan lain-lain yang mudah ditemukan di media sosial. Bahasa yang digunakan di media sosial menjadi tren yang diikuti oleh pelajar sebagai anak muda yang selalu ingin tampil kekinian dan mengikuti zaman. Tidak hanya dalam hal berbahasa, pengaruh media sosial juga masuk ke dalam gaya hidup, pola pikir, tatanan pergaulan, dan lain-lain. Media sosial sebagai platform digital yang digunakan untuk berinteraksi, di mana intensitas penggunanya cukup tinggi di kalangan pelajar, mengundang penulis untuk mengamati dan menjelaskan bagaimana media sosial mampu mempengaruhi para pelajar untuk melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kajian pustaka merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi daring, menyebutkan bahwa media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Alan Canetal 2011 dalam Social Media, A Guide for Researcher membagi 3 kategori besar sosial media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian analisis isi atau content analysis. Sumber data yang diamati dalam penelitian ini adalah kata-kata yang dikomunikasikan antara pengirim dan penerima pesan pada media WhatsApp pelajar SMP Negeri 6 Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Data primer, berupa pengamatan terhadap percakapan sehari-hari melalui media WhatsApp Group dan status WA pelajar SMP Negeri 6 Surabaya. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu yang berasal dari data statistik, jurnal penelitian, dan referensi. Hasil dan pembahasan, penulis melakukan pengamatan atas percakapan tulisan melalui WhatsApp Group dan status WhatsApp pelajar SMP Negeri 6 Surabaya. Pengamatan dilakukan pada 6 percakapan yang berasal dari 5 WhatsApp group yang berbeda dan 2 status pelajar. Membuat klasifikasi bentuk pelanggaran yang umum ke dalam 3 jenis. 1. Penggunaan singkatan atau akronim tidak baku. Singkatan dan akronim yang awalnya digunakan untuk menyingkat waktu ketika menulis pesan, lama-kelamaan menjadi singkatan atau akronim kata yang umum digunakan dalam percakapan. 2. Penggunaan kata-kata slang. Kata slang yang awalnya dipopulerkan oleh influencer, selebgram, youtuber, dan lain-lain, akhirnya menjadi bahasa yang lazim digunakan dalam percakapan pelajar untuk mengekspresikan maksud yang menjadi makna pada kata tersebut. Penggunaan kata tersebut menunjukkan eksistensi dirinya yang mengikuti zaman. 3. Mencampur kata-kata bahasa asing dalam kalimat. Kata asing yang bukan merupakan kata serapan baku. Penggunaan bahasa campuran menjadi bahasa lazim yang digunakan di berbagai media sosial. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian adalah ditemukannya pelanggaran terhadap kaidah bahasa Indonesia pada setiap percakapan antar pelajar. Penggunaan bahasa yang sesuai kaidah kebahasaan menjadi kabur di kalangan pelajar karena telah banyak dipengaruhi oleh bahasa yang umum digunakan di media sosial. Butuh upaya untuk membiasakan berbahasa Indonesia yang baik, terutama sejak di lingkungan keluarga. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.